Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan susunan acara penyuluhan atau SAP tentang tanda bahaya kehamilan. Next. Susunan acara penyuluhan atau SAP. Hari Jumat, tanggal 16 April 2021. Waktu pada pukul 10. Pokok bahasan pengenalan tanda bahaya kehamilan. Pokok bahasan tanda bahaya kehamilan, sasaran SN, pelaksana, Siri, Bidan Elia, tempat gedung serbaguna. 1. Tujuan instruktur umum atau TIU. Setelah mengikuti penyuluhan ini, Ibu dapat mengenali dan mengerti tentang tanda bahaya pada kehamilan. Next. 2. Tujuan instruksi khusus. Setelah mengikuti penyuluhan ini, Ibu dapat 1. Mengetahui pengertian kehamilan. 2. Mengetahui pengertian tanda bahaya pada kehamilan. 3. Mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan. Next. 1. Garis besar materi. Yang pertama, pengertian kehamilan. Yang kedua, pengertian tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Yang ketiga, macam-macam tanda bahaya pada kehamilan. 2. Metode. Yang pertama ada ceramah, yang kedua tanya jawab. Kemudian 3 ada media. Media meliputi PPT. Next. Kegiatan pendahuluan 1. Mengucapkan salam dan memperkenalkan diri. 2. Menyampaikan tujuan. Respon Ibu. Yang pertama memberi salam. Yang kedua mendengarkan. Yang ketiga memberi respon. Waktu 5 menit. Kegiatan penjelasan 1. Pengertian kehamilan. 2. Pengertian tanda bahaya kehamilan. 3. Macam-macam tanda bahaya kehamilan. Respon Ibu, mendengar dengan baik. Waktu 20 menit. Kegiatan penutup. Yang pertama ada tanya jawab. Yang kedua memberi salam penutup. Respon Ibu, bertanya, aktif bersama, menyimpulkan. Waktu 15 menit. Next. Tanda bahaya kehamilan. Pengertian kehamilan. Kehamilan adalah dimulai dari konsepsi sampai dengan lahirnya janin. Lama kehamilan normal adalah 208 hari. 2. Pengertian tanda bahaya pada kehamilan. Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang mengidentifikasikan adanya bahaya yang dapat terjadi selama hamil atau kehamilan, yang apabila tidak terjadi atau diketahui secara cepat akan menyebabkan kematian ibu. Next. 3. Macam-macam tanda bahaya kehamilan. A. Perdarahan. Dalam kehamilan, perdarahan yang terjadi pada awal kehamilan yaitu perdarahan yang sedikit atau spotting sekitar waktu pertama haidnya. Perdarahan ini adalah perdarahan implantasi dan ini normal terjadi. Next. B. Keluar air ketuban sebelum waktunya. Ketuban pecah dini adalah apabila terjadi sebelum persalinan berlangsung yang disebabkan karena berkurangnya kekuatan membran atau meningkatnya tekanan intrauteri atau oleh kedua faktor tersebut. Juga karena adanya infeksi yang dapat berasal dari vagina dan serviks. C. Kejang. Jika kejang didahului, makin memburuknya keadaan dan terjadi gejala-gejala sakit kepala, mual, nyeri ulu hati hingga muntah. Jika semakin berat, penglihatan semakin kabur. Kesadaran menurun, kemudian kejang-kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari eklamsi. D. Gerakan janin lemah atau tidak ada.
dan keenam, dan merasakan gerakan lebih awal. Bila bayi tidur gerakannya melemah, harus bergerak paling sedikit dalam 1 jam. Demam tinggi. Jika suhu ibu hamil lebih dari 180 Celcius merupakan masalah, demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Penanganannya adalah istirahat, baring, minum banyak, dan mengompres untuk menurunkan suhu. Demam dapat disebabkan oleh infeksi, yaitu masuknya organisme patogen ke dalam tubuh ibu hamil, yang kemudian menyebabkan timbulnya tanda atau gejala-gejala penyakit. Pada infeksi berat dapat nyeri perut yang hebat. Nyeri abdomen yang tidak berhubungan dengan persalinan normal adalah tidak normal. Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap dan tidak hilang. Ini disebut appendicitis. Kehamilan ektopik, aborsi, penyakit radang pelvik, persalinan preterm, gastritis, penyakit empu, iritasi uterus, absorpsi plasenta, infeksi saluran kemih atau infeksi lain. Mual muntah terus-menerus. Mual dan muntah adalah gejala yang sering ditemukan pada kehamilan trimester 1. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, dimulai dari 6 minggu setelah HPHT. Mual dan muntah langsung dalam 10 jam dan mengganggu aktivitas sehari-hari menjadi lebih buruk, namakan hiperemesis gravidarum. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi keadaan hemoglobin 11 pada tersangka lebih dari 10,5 semester anemia darahan akut. Hebat. Sakit kepala bisa terjadi Baiklah, saya ulangi. Sakit kepala hebat. Sakit kepala bisa terjadi saat kehamilan dan merupakan ketidaknyamanan yang biasa terjadi dalam kehamilan. Jika sakit kepala yang tidak hilang-hilang, walaupun sudah beristirahat, disertai dengan penglihatan menjadi kabus atau berbayang. Sakit kepala yang hebat dalam kehamilan. Next. Baiklah, itu tadi hasil penyuluhan tentang tanda bahaya pada kehamilan saya. Jika terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.